Halo guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Like Stars. Film yang akan saya ceritakan adalah film adventure yang dirilis tahun 2022 berjudul Troll. Film ini disutradarai oleh Roar Uttak dan dibintangi oleh Inn-Marie Wilman, Kim Falk, dan Mads Sogat Petersen. Film menceritakan tentang makhluk troll kuno berukuran raksasa yang terbangun di pegunungan Dovre setelah ledakan besar dari proyek pembangunan terowongan jalur kereta api. Ahli paleontologi Nora Tideman yang besar di pegunungan Dovre dipanggil oleh pemerintah untuk mencari tahu jejak yang ditinggalkan oleh troll raksasa yang sedang dalam perjalanan mengarah ke ibu kota Norwegia, Oslo. Dia menghancurkan apapun yang dilewatinya. Nora bersama dengan penasehat Perdana Menteri Andreas Isaksen bekerja sama dengan pasukan militer dan ayahnya Tobias Tideman untuk segera menghentikan makhluk tersebut sebelum menimbulkan bencana besar yang memakan banyak korban. Awalnya, Perdana Menteri Berit dan perwakilan pemerintah lainnya tidak percaya kalau sebenarnya yang mereka hadapi adalah makhluk mitologi, yaitu troll berukuran raksasa. Dapatkah mereka menghentikan troll? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Di pegunungan Ramsdalen, Norwegia, Tobias membawa putrinya Nora untuk melihat puncak troll. Kommer du snart eller? Dalam dongeng diceritakan 13 troll pernah berkumpul di sini untuk acara pernikahan. Tetapi karena mereka sangat mabuk, mereka lupa waktu. Lalu matahari terbit dan sinarnya membuat mereka menjadi batu. Tobias mengatakan bahwa setiap dongeng ada benarnya, dan dia mengingatkan Nora untuk percaya agar bisa melihatnya. 20 tahun kemudian, di pantai Atlantik di barat Norwegia, Nora sedang dalam ekspedisi penggalian dengan timnya. Dia adalah seorang arkeolog. Sebagian besar dari mereka mulai menyerah karena mereka tidak menemukan apa-apa dalam 6 bulan dan dana mereka menipis, tapi Nora tidak mau menyerah dan terus menggali. Kegigihan Nora terbayar. Dia akhirnya menemukan tengkorak dinosaurus. Mereka kemudian merayakan temuan mereka. Sementara itu, di pegunungan Dovre, sebuah perusahaan konstruksi sedang mengerjakan pembangunan rel kereta api baru dengan menggali pegunungan. Banyak aktivis yang berdemo menentang pembangunan ini karena merusak alam, tetapi kehadiran mereka diabaikan. Mereka mengaktifkan bahan peledak untuk menggali terowongan. Setelah itu, mereka memeriksanya dan terdengar suara mengeram dari dalam pegunungan. Semua pekerja berlari keluar menghindari sesuatu yang mengejar mereka, tapi mereka tidak berhasil. Insiden aktivitas seismik ini terdeteksi oleh Angkatan Bersenjata Norwegia. Mereka mengirim pesawat pengintai untuk menyelidiki. Sigrid menyatukan gambar, kemudian dia tunjukkan kepada atasannya, dan dia memutuskan untuk memberitahu Perdana Menteri Berit. Dalam perjalanannya ke markas, Berit diberitahu semua kerusakan yang terjadi dan menunjukkan gambar yang mereka ambil. Menurut penasihat Berit, Andreas terlihat seperti jejak kaki. Berit menganggapnya lucu dan tidak realistis. Dia kemudian memberi tugas pada Andreas, yaitu menjaga agar media tidak mengetahui mengenai informasi ini dan mencari beberapa ilmuwan yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Beberapa saat kemudian, sebuah helikopter menjemput Nora ketika sedang merayakan temuan mereka. Prajurit meminta Nora untuk ikut bersama dengannya ke Oslo untuk berdiskusi mengenai masalah keamanan nasional. Andreas menyambut Nora di markas dan membawanya ke pertemuan rahasia, di mana Berit, pemimpin militer, dan beberapa ilmuwan lain sedang berdiskusi mengenai kejadian di pegunungan Dovre. Andreas memperkenalkan Nora sebagai profesor yang ahli dalam paleontologi. Mereka meremehkannya karena dinosaurus sudah punah dan tidak mungkin penyebab kejadian di gunung karena dinosaurus. Pemimpin militer mengatakan kemungkinan serangan militer atau teroris. Tetapi menurut laporan kejadian di Dovre disebabkan oleh geologis. Di layar muncul gambar yang memperlihatkan cekungan di tanah. Para ilmuwan mengatakan kemungkinan lubang amblas. Air meresap melalui retakan di pegunungan, melarutkan endapan kapur bawah tanah hingga membuatnya runtuh. Sedangkan yang lainnya memberikan teori bahwa cekungan itu adalah lubang pembuangan gas bawah tanah. Nora menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa cekungan adalah jejak kaki. Tapi sekali lagi, mereka tidak menganggap serius apa yang dikatakan Nora. Tiba-tiba Sigrid datang. Dia meretas salah satu ponsel milik aktivis yang melakukan demo. Dia menemukan rekaman saat kejadian berlangsung.
Nora meminta Sigrid untuk memutar ulang dengan lambat. Terdengar suara mengeram, mirip dengan suara binatang. Dan di antara bayang-bayang bebatuan yang jatuh, terlihat bentuk raksasa yang misterius. Sementara itu di Lesa, sepasang suami istri bertanya-tanya kenapa anjing mereka terus menggonggong. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Mereka buru-buru bersembunyi di ruang bawah tanah. Kemudian listrik padam. Begitu guncangan berhenti, mereka keluar dan melihat rumah mereka hancur. Kembali ke markas, mereka masih tidak bisa percaya bahwa itu adalah jejak kaki makhluk raksasa. Nora mengatakan apapun itu, mereka harus mengambil tindakan, bukan hanya duduk dan diam, dan berdebat selama berjam-jam. Barry terkesan dengan sikapnya dan menjadikan Nora sebagai penasehat ilmiah resmi. Dia diminta untuk pergi dengan Andreas ke Lesa untuk memeriksa kejadian yang baru terjadi. Di helikopter, Andreas bertanya kepada Nora kenapa dia suka menggali fosil. Nora memberitahunya dia mencintai alam sejak dia masih kecil dan suka mendengar ayahnya bernama Tobias mendongeng. Dia kemudian bercerita mengenai ibunya yang meninggal ketika dia berusia 10 tahun, dan ayahnya adalah seorang profesor mitologi dan cerita rakyat. Tetapi semakin tua, dia semakin tidak bisa membedakan antara kenyataan dan dongeng. Hal inilah yang menyebabkan Nora sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Tobias. Andreas mengaku ingin menjadi penulis dan dia sudah menulis buku mengenai biksu. Nora memotong ceritanya ketika melihat kerusakan yang terjadi di bawah. Anggota militer sudah mengamankan area tersebut. Nora dan Andreas disambut oleh Kapten Christopher. Dia menunjukkan pada mereka jejak yang datang dari seberang sungai dan masuk ke lembah, kemudian berhenti 20 km di selatan, di pegunungan. Para prajurit melakukan penyisiran menyeluruh di daerah itu, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Nora menanyakan beberapa pertanyaan kepada pasangan tua itu, tetapi mereka tidak melihat apa-apa karena gelap. Namun mereka mendengar suara raungan yang terdengar seperti melodi yang sangat sedih. Setelah itu, Nora melihat lebih dekat kerusakan yang terjadi dan mencium bau yang sangat aneh. Dia kemudian menulis di bukunya Hypernatural. Dia juga menggunakan sinar UV untuk mencari jejak biologis, tetapi dia tidak menemukan apapun, hanya tanah dan batu. Nora meminta untuk dibawa ke tempat di mana tiba-tiba jejak menghilang. Kapten Chris memberitahu alat pemindai termal menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya ada pegunungan. Makhluk sebesar itu tidak mungkin hilang begitu saja dan tidak bisa bersembunyi. Nora bertanya-tanya apakah makhluk itu mampu melakukan kamuflase. Nora merasa ragu dengan temuannya, jadi dia meminta pada Christopher untuk bertemu dengan Tobias. Tiba di sana, Tobias keluar sambil mengacungkan senjata, tidak menyadari yang datang adalah putrinya. Nora meminta ayahnya untuk meletakkan senjatanya. Rumah Tobias dipenuhi dengan penjepit kertas dan penelitian yang menunjukkan obsesinya untuk menemukan makhluk mitos bernama troll. Tobias memberitahu semua teorinya tentang troll yang nyata dan para saksi yang melihatnya dibungkam. Nora memintanya untuk konsentrasi melihat rekaman yang dia tunjukkan, karena tidak ada yang mengetahui pegunungan ini lebih baik darinya. Setelah melihat rekaman itu, Tobias meyakini teorinya bahwa troll nyata. Tapi Nora membantah dengan mengatakan para ilmuwan pasti sudah menemukan DNA troll jika benar-benar ada. Tobias memberitahu di bawah pengaruh kristenisasi, Norwegia menghapus semua makhluk mitos, dan ketika dia berusaha untuk mengungkapkannya, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tobias pikir orang yang posisinya di atas pasti tahu, dan dongeng yang diceritakan dibuat agar troll terlihat jahat dan bodoh, padahal mereka sebenarnya pintar. Nora tidak percaya dengan apa yang dia dengar, tapi Tobias sangat bersemangat, jadi dia bergabung dengan mereka untuk melanjutkan penyelidikan. Mereka tiba di area di mana jejak kaki berhenti dan menghilang. Tobias segera menyadari bahwa topografi tidak cocok dengan yang ada di peta. Dia juga mengatakan bahwa ini seperti berpetualang lagi bersama putrinya. Tiba-tiba Nora mencium bau hipernatur lagi, dan di belakang mereka makhluk raksasa membuka mata. Makhluk itu memang troll dan dia mampu menyamar, berpura-pura menjadi gunung. Inilah yang menyebabkan topografi tidak cocok dengan yang ada di peta. Mereka berlari ke arah helikopter. Troll berdiri, mengaum ke arah mereka. Christopher mengirim video troll ke markas. Mereka tidak bisa menyangka lagi troll memang nyata. Christopher membawa mereka kembali ke kamp militer. Mereka kemudian menghubungi pangkalan untuk memberitahu apa yang mereka temukan.
Nora mengatakan pada Tobias untuk tidak menyebut troll, tapi Tobias tidak peduli dan mengatakan bahwa makhluk itu adalah troll. Troll! Troll! Troll itu merasa terganggu dengan konstruksi proyek pembangunan terowongan jalur kereta api di pegunungan. Para pemimpin yang mendengarnya menganggap gila dan mengusirnya. Sementara Nora meminta lebih banyak waktu untuk meneliti makhluk apa itu, tapi para pemimpin tidak mau mendengar. Mereka khawatir tentang keamanan negara, jadi mereka akan melakukan operasi militer. Setelah itu, Nora sangat marah kepada ayahnya karena terus bersikeras bahwa makhluk itu adalah troll. Tapi menurut Nora, ini bukan troll seperti yang ada di dalam dongeng. Tobias menyuruhnya membayangkan ketika terbangun dan semuanya tampak berbeda. Troll ini terbangun sendirian dan ketakutan. Mungkin dia tidak ingin berada di sini. Jadi, senjata mungkin bisa mengusirnya, tapi akan membuatnya semakin marah dan alam akan membalas. Akhirnya Nora dapat menerima bahwa apa yang dikatakannya benar. Mereka kemudian meyakinkan Christopher agar mengizinkan mereka ikut bersama dengannya. Dia awalnya menolak, tetapi setelah Nora memohon terus padanya, akhirnya dia mengizinkan, asal mereka mengikuti perintahnya. Mereka tiba di Heidel pada malam hari. Sigrid memperlihatkan siaran langsung dari Heidel. Sambil menunggu troll, Tobias dan Nora mengingat kembali dongeng yang biasa mereka ceritakan selama berpetualang bersama. Beberapa saat kemudian, troll itu muncul, tetapi ketika dia cukup dekat dengan mereka, dia berhenti bergerak. Tobias yakin dia tahu mereka ada di sana. Para prajurit menembaki troll. Mereka mengabaikan peringatan Tobias bahwa itu hanya akan membuatnya semakin marah. Ternyata peluru itu tidak bisa melukainya. Dan dia menyerang balik seperti apa yang sudah Tobias prediksi. Semua prajurit mulai melarikan diri saat troll menghancurkan semua yang dia lalui, termasuk kamera yang terhubung ke markas. Mereka bersembunyi di balik pohon dengan seorang prajurit yang terluka. Mereka menjauh dari prajurit itu. Troll meraih prajurit itu kemudian memakannya karena mencium bau darah dari luka prajurit itu. Nora, Andreas, dan Christopher ingin melarikan diri, tetapi Tobias memutuskan untuk mendekati troll tersebut dan mencoba menghentikannya. Semua orang terkejut, troll itu benar-benar berhenti bergerak, tapi sayangnya sebuah tank mulai menembak lagi, dan ketika troll berbalik untuk menyerang mereka, tidak sengaja langkah kakinya mengenai Tobias. Nora bergegas menghampiri ayahnya. Sebelum meninggal, Tobias mengatakan kata-kata istana, raja, rumah, kemudian meminta Nora untuk percaya. Kembali ke pangkalan militer, Nora melihat foto dan buku penelitian ayahnya. Christopher memberitahu Nora jejak troll menghilang di lembah dan tentara sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan udara. Nora mengira serangan ini akan mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Ini artinya mereka harus mencari cara yang lain untuk mengalahkannya. Dalam dongeng dikatakan, troll tidak suka sinar matahari, tapi mereka pernah melihat troll keluar siang hari. Petunjuk lain yang mereka miliki adalah ucapan Tobias mengenai bagaimana troll dihancurkan oleh kristenisasi Norwegia, membuat Nora mendapatkan ide. Mereka menghubungi Berit dan yang lainnya untuk menjelaskan bahwa dalam dongeng, troll biasa melempar batu besar di gereja ketika mereka mendengar lonceng. Itu berarti mereka harus menggunakan lonceng untuk melumpuhkan troll. Para pemimpin menganggap ucapan Nora hanya lelucon, hingga membuat tertawa. Christopher menyela pembicaraan mereka. Menurutnya, senjata modern tidak efektif dan dia percaya pada Profesor Tedman. Jadi mereka harus berpikir tidak biasa untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Berit mengizinkan untuk menjalankan rencana Nora. Beberapa saat kemudian, troll muncul mendekati taman bermain yang menyebabkan kepanikan. Semua orang melarikan diri kecuali seorang anak kecil yang melihat ke arah troll. Christopher dan Nora muncul dengan helikopter yang membawa lonceng raksasa. Mereka mengelilingi troll dan membunyikan lonceng. Ternyata Nora benar, suara lonceng membuat telinga troll kesakitan, tetapi di lain sisi membuatnya marah dan menyerang mereka. Ketika salah satu pesawat akan jatuh di atas anak itu, troll menangkap helikopter itu dan anak itu selamat. Kejadian ini membuat seluruh dunia tahu dan troll diberitakan menuju ke ibu kota Oslo, Norwegia.
Setiap negara menyiarkan berita mengenai kejadian itu, dan rekaman videonya viral di media sosial. Til å bevege seg rett mot hovedstaden. People running for their lives from Veldig skummelt. Myndighetene har ikke uttalt seg. Saat mereka kembali ke markas, Berit marah. Nora mencoba menjelaskan bahwa lonceng memang memberi efek pada troll. Jadi mereka harus mencoba lagi cara yang berbeda, tapi Berit tidak mau mendengar ucapan Nora dan dia memberhentikannya. Ketika berjalan keluar, Christopher menghampirinya dan mengatakan Berit mengambil keputusan yang salah. Dia juga siap membantu jika Nora membutuhkan bantuannya. Di ruang pertemuan, para pemimpin militer memberitahu Berit tentang beberapa rudal berbahaya yang belum diizinkan untuk digunakan yang mereka miliki. Andreas mengatakan senjata seperti itu tidak boleh dipertimbangkan untuk digunakan karena akan mengakibatkan kerusakan total. Yang lainnya tidak setuju dengan pendapatnya, jadi dia dikeluarkan dari ruang meeting. Andreas merasa dirinya tidak dibutuhkan. Dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan menghampiri Nora. Dia memberitahu Nora mereka sedang bersiap-siap untuk mengevakuasi kota. Beberapa saat kemudian, Berit muncul di televisi secara resmi mengumumkan keadaan darurat dan meminta semua warga untuk bekerja sama dengan tentara dalam proses evakuasi. Sementara Nora dan Andreas berada di mobil dan terjebak macet, jadi Nora menggunakan waktunya untuk melihat penelitian Tobias. Di dalam halaman yang dia baca terus menyebutkan Sinding dan tentang penjaga gerbang. Andreas berkomentar mungkin yang dimaksud adalah Richard Sinding, pejabat senior di istana kerajaan. Nora tiba-tiba teringat Tobias menyebutkan raja, istana, rumah sebelum kematiannya, kemudian menyimpulkan bahwa mereka harus pergi ke istana kerajaan. Mereka tiba di sana, tapi para penjaga di gerbang tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Tiba-tiba Sinding muncul dan membiarkan mereka masuk karena dia tahu Tobias atau seseorang yang memiliki hubungan dengannya akan datang. Sinding menjelaskan dia menghormati Tobias meskipun Tobias membencinya. Sikap keras kepala Tobias membuatnya menjadi orang yang bisa menemukan rahasia di bawah istana. Dahulu kala, membangun istana di atas istana raja lain dianggap akan mendatangkan keberuntungan. Dan ternyata istana ini dibangun di tempat Raja Troll dulu hidup. Nora dan Andreas dibawa ke sebuah tempat yang ternyata adalah rumah Raja Troll, di mana ruangan itu penuh dengan tulang troll. Sinding menjelaskan bahwa kristenisasi Norwegia membunuh segala sesuatu yang bertentangan dengan iman mereka. Mereka membantai seluruh keluarga kerajaan troll dan hanya menyisakan satu anak Raja Troll dan memancingnya untuk kembali ke dalam pegunungan Dovre, memenjarakannya dan membiarkannya mati. 12 tahun yang lalu, Tobias mengetahui rahasia ini dan Sinding membawanya ke rumah sakit jiwa agar rahasianya tetap aman. Dia merasa tidak enak tentang hal itu, tapi tetap menganggap apa yang dilakukannya saat itu benar, karena dia tidak punya pilihan yang lain. Nora menyadari Tobias benar, Raja Troll ingin kembali ke istananya. Dia ingin pulang dan mereka harus menghentikannya. Sambil melihat-lihat tulang, Nora menyadari bahwa sinar UV merusak tulangnya. Berarti cerita-cerita itu benar, troll akan mati jika terkena sinar matahari. Sebelumnya, mereka melihat troll pada siang hari saat cuaca mendung dan di daerah pegunungan. Jadi mereka belum pernah melihatnya di bawah sinar matahari langsung. Andreas mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan matahari, tapi Nora memiliki rencana dan dia menelpon Christopher untuk meminta bantuan padanya memasang jebakan. Sementara Nora dan Andreas akan memancing troll ke tempat Christopher memasang jebakan. Troll tiba di kota dan sekali lagi serangan militer tidak berhasil menghentikan troll, jadi Berit menyetujui untuk menggunakan rudal. Sigrid melihat para pemimpin sedang bersiap untuk meluncurkan rudal. Oslo akan dibom. Dia kemudian memberitahu Andreas. Andreas meminta Sigrid meretas sistem tentara untuk menghentikan sementara peluncuran rudal. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu. Sementara Christopher membunyikan sistem alarm di seluruh kota, membuat teman-temannya datang untuk membantu membuat jebakan. Sinding juga membantu dengan meminta penjaga untuk meletakkan salah satu tengkorak troll di truk yang akan dikendarai Nora dan Andreas keliling kota untuk memancing troll pergi menjauh dari istana. Sigrid beberapa kali mencoba untuk masuk ke sistem tapi gagal. Akhirnya dia berhasil menghentikan peluncuran rudal, memberi Nora dan Andreas waktu untuk membawa troll ke tempat jebakan. Saat troll mendekat, mereka akhirnya melaju dengan kecepatan tinggi dan memperlihatkan tengkorak di belakang truk, membuat troll mengaum marah dan mengejar mereka sesuai dengan rencana. Nora menelpon Christopher untuk memberitahu bahwa mereka akan segera tiba dalam waktu 10 menit. Christopher berpidato memberikan motivasi pada mereka agar tetap berani saat makhluk itu muncul. Kembali ke Nora,
Dia mengendarai mobil dengan kecepatan penuh di jalan Oslo. Tidak sengaja tengkorak jatuh dari truk. Troll berhenti untuk mengambil tengkorak itu. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Tiba-tiba dia melihat ke arah kaca sebuah bangunan. Saat mencoba untuk menyentuhnya, kaca pecah dan suara pecahannya mengagetkan dirinya. Kemudian secara tidak sengaja dia menjatuhkan tengkoraknya. Troll itu meraung. Dia marah dan mengejar Nora untuk balas dendam. Nora kembali mengemudi dan menghindari troll. Di pangkalan, Sigrid ketahuan meretas sistem rudal dan komputernya diambil. Mereka kemudian mengatur ulang sistem peluncuran. Beberapa detik kemudian, Nora dan Andreas berhasil mencapai tempat penjebakan, jadi mereka melompat keluar dari truk. Troll itu mau menginjak Nora. Tepat pada saat itu, para prajurit mengaktifkan sinar UV mengelilingi troll. Pesawat dengan rudal juga semakin dekat, tetapi pilot ragu-ragu saat melihat warga sipil ada di lokasi. Di pangkalan, mereka bertengkar untuk memutuskan meluncurkan rudal atau tidak. Sigrid mengambil inisiatif memukul salah satu dari mereka yang tidak peduli dengan warga sipil yang berada di area itu. Akhirnya, misi peluncuran rudal dibatalkan. Berit dan yang lainnya melihat di pangkalan bagaimana troll itu perlahan mati dan tentara merayakan kemenangan mereka. Namun Nora tidak tahan mendengar dan melihat troll yang menderita seperti itu. Dia kemudian mematikan lampu UV. Para prajurit bersiap untuk menembak. Nora meminta Christopher untuk menghentikan mereka. Dia kemudian meminta troll itu untuk kembali ke pegunungan. Troll itu menatapnya, tapi sebelum dia bereaksi, matahari muncul dan membakar troll hingga mati. Setelah melihat troll mati, Nora memeluk Andreas kemudian memutuskan untuk memberi nama Bukit Tobias. Beberapa saat kemudian Berit tiba. Dia berterima kasih kepada Nora. Andreas mengingatkannya bahwa dia berhenti dan memberitahu dia akan menjadi penulis. Ketika Andreas berjalan bersama Nora, dia bertanya-tanya apakah mungkin ada lebih banyak troll yang bersembunyi di Dovre. Sementara jauh di dalam pegunungan, sesuatu bergerak di bawah tumpukan batu. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.